Haleluya, shalom, selamat pagi saudara yang ada di rumah, salam sejahtera. Saya percaya kita semua dalam lindungan Tuhan, amin. Haleluya, mari pagi hari ini kita mau siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan pagi hari ini. Haleluya Yesus, haleluya. Mari kita mau buka ibadah kita pagi hari ini dalam doa. Bapa kami bersyukur Tuhan. Engkau Allah yang begitu baik dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu sungguh nyata Tuhan. Kasih-Mu sungguh terbukti dalam hidup kami Tuhan. Kalau kami masih ada sampai saat ini Tuhan. Kami masih menikmati kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan ini hanya anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar setiap anugerah yang Kau masih percayakan dalam hidup kami Tuhan. Kami mau pakai hidup kami Tuhan untuk melayani Engkau, untuk menyembah Engkau Tuhan, untuk meninggikan Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi kami semua Tuhan yang ada di rumah Tuhan, umat-umat-Mu yang ada di rumah Tuhan. Engkau urapi kami semua Tuhan, biar kami fokus Tuhan memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau buka ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan kasih-Ku kepadamu. Kalau ku hidup Tuhan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup Tuhan, selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari lebih lagi kita mau naikkan pujian ini. Haleluya Yesus. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikan kami hidup Tuhan. Memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut amin, haleluya. Ku perlu anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu.
bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup Tuhan, kalau ku hidup, mari umat Tuhan, angkat suaramu. Hatiku tetap, Haleluya Yesus, haleluya, tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup Tuhan, selama ku hidup bagimu. Amin, tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup Tuhan, oh haleluya, Yesus, kami mau tetap menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup Tuhan, kalau ku hidup, kami hidup hanya bagi-Mu Tuhan. Tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, haleluya, amin Tuhan. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup Tuhan, selama ku hidup bagi-Mu. Haleluya, tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan kami Tuhan. Dari kasih-Mu. Haleluya. Mari kita mau sembah Dia. Haleluya. Agungkan Dia pagi hari ini.
Dia yang layak terima pujian, hanya Dia yang layak terima penyembahan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami meninggikan Engkau Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau tetap menyembah-Mu, Raja kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Samaria, naikkan penyembahan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami hidup hanya anugerah-Mu, kami hidup hanya kemurahan-Mu. Haleluya, haleluya. Yesus, Samaria, Samaria, haleluya, 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 haleluya. Jesus, 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 Jesus. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, kami berseru Tuhan, kami memanggil nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Dunia tak dapat menjauhkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Biar kami hidup Tuhan. Kalau kami masih hidup Tuhan, biar kami tetap menyembah Engkau. Biar kami tetap meninggikan Engkau Raja kami. Sebab Engkau yang layak Tuhan. Haleluya, haleluya. Semua hanya kemurahan-Mu Tuhan, semua hanya anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Biar kami tahu mengucap syukur di hadirat-Mu Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami menikmati Tuhan kebaikan-Mu. Haleluya. Engkau selalu menudungi kami. Tudung kasih setia-Mu selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Alam semesta menyembah-Mu, alam semesta memuji-Mu Tuhan, bersorak-sorak di hadirat-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar hanya Engkau yang layak kami puji pagi hari ini Tuhan. Hanya Engkau yang layak terima pujian penyembahan kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya.
puji, segala hormat hanya bagi-Mu Raja kami. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selama. Raja atas segala nama, nama-Mu besar termulia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Haleluya. Tetap sembah Dia. Haleluya. Nama-Mu besar Tuhan. Haleluya. Tuhan kita.
benar Tuhan, nama-Mu yang layak kami puji, kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan kami mau lebih lagi bersorak, memuji Engkau, meninggikan Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin, haleluya. Mari saudara siap memuji Tuhan, haleluya, berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita, haleluya. Tahu Dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin, ku yakin, ku yakin, amin. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, amin. Ku yakin. Angkat panji, ku angkat panji, oh, Dia telah menang atas maut, Dia penebusku, Dia hidup, Dia penebusku, Dia penebusku, amin, Dia hiduplah, haleluya. Tahu Dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin, kami yakin Tuhan. Ku yakin, Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin, ku yakin. Angkat panji, ku angkat panji, oh, Dia telah menang atas maut, Dia penebusku, Dia hiduplah, amin, Dia penebusku, Dia hidup, Dia penebusku, Dia penebusku, Dia hidup, Dia penebusku, Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia bebaskanku, bukan bangkit, bukan menari menyambut kerajaan-Mu datang. Dia penebusku. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Dia penebusku. Dia penebusku. Dia hidup. Haleluya. Dia penebusku. Dia hidup. Dia penebusku. Haleluya. Amin. Lagi, Dia penebusku, Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia hidup, Dia penebusku, Dia penebusku, Dia hiduplah, haleluya, haleluya, haleluya. Kita tetap mau memuji Tuhan, haleluya. Mari semua umat pilihan Allah, kita memuji Tuhan. Mari pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit.
semua lidah mengaku Yesus Kristus, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja, Dialah Raja, Dialah Raja. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, bukan bangkit. amin. Nyatakan kebenarannya, bukan bangkit. Nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertalu, semua lidah mengaku Yesus Kristus, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. bukan bangkit. Kami mau bangkit Tuhan, Nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertalut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit. Nyatakan kemuliaan, bukan bangkit. Amin. Nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertalut, semua lidah mengaku Yesus Kristus, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Tuhan, Dialah Tuhan, Dialah Raja, Dialah Raja. Haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk diisi dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah kami Tuhan. Haleluya Yesus. Amen. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku Tuhan. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Amin Tuhan. Engkau Allah
yang mengerti Tuhan. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Amin. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah terlambat Tuhan, takkan pernah terlambat menjagaku. Yes Tuhan, Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Amin. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah terlalai Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Amin. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah terlelah, Kau menjagaku. Yes Tuhan, Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Lebih lagi, takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah terlelap Tuhan, takkan pernah terlelap Kau menjaga. Yes Tuhan, Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau yang mengerti kami Tuhan, Engkau yang tahu yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Pertolongan-Mu tak pernah terlambat dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Janji-Mu, janji-Mu ya dan amin Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, kasih-Mu tak pernah terlambat. Haleluya, haleluya.
Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan untuk menguatkan kita, memberikan kita peneguhan dan pengertian akan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya Roh Kudus telah diberikan oleh Allah untuk menuntun kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu dan saudara sekalian yang sedang mengikuti siaran ini, saya mengajak kita sekalian untuk berdoa. Kita minta tuntunan dari Roh Kudus supaya Tuhan menolong kita, membuka pikiran kita untuk mengerti firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan pada hari ini. Jadi mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur karena Engkau telah memberikan kepada kami Roh Kudus yang dapat menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran firman-Mu, supaya kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu dan dapat menghidupinya dalam kehidupan kami. Tuhan, tolonglah kami saat ini. Bukalah pikiran kami semua supaya kami dapat mengerti firman-Mu dan dapat melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam kitab atau surat Galatia yang ditulis untuk jemaat-jemaat di Galatia. Saya ingin mengajak kita membuka Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-16. Galatia 2 ayat yang ke-16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Saudara-saudara, ketika Paulus menulis surat kepada jemaat di Galatia, dia ingin menegaskan kepada mereka, dia ingin meyakinkan mereka bahwa tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada seorang pun. Karena apa saudara-saudara? Nanti kita akan lihat argumen yang dikatakan oleh Paulus di sini. Mengapa manusia tidak bisa dibenarkan karena melakukan hukum Taurat? Jadi Paulus ingin meyakinkan jemaat-jemaat di Galatia, bahkan kita sekalian, saudara-saudara, Bapak Ibu yang sedang mengikuti saat ini melalui live streaming ini, saya ingin kita perhatikan dengan baik firman Tuhan pada pagi ini. Karena ini merupakan satu dasar keyakinan kita yang bisa membuat kita ini memiliki suatu keyakinan yang kokoh, suatu keyakinan yang pasti tentang keselamatan, tentang kehidupan kekal yang kita miliki, tentang hal dibenarkan oleh Allah. Saudara-saudara, Paulus katakan sekali lagi di sini bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada seorang pun. Mengapa tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat? Karena memang tidak ada orang yang bisa melakukan hukum Taurat. Tidak ada seorang pun yang bisa. Saudara, mari kita lihat di dalam pasal yang ketiga. Pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Paulus katakan di sini, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Nah, perhatikan baik-baik ya, saudara-saudara. Paulus katakan bahwa orang yang mau bersandar kepada pekerjaan hukum Taurat itu ada di bawah kutuk. Terkutuklah orang
yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Mengapa orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk? Mengapa? Mengapa mereka berada di bawah kutuk? Karena jelas di sini Paulus sudah katakan bahwa kalau orang mau melakukan hukum Taurat itu, mereka harus melakukan semuanya. Kalau mereka tidak melakukan dengan setia semua hukum Taurat, mereka akan berada di bawah kutuk. Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Yang kita tahu selama ini, Bapak Ibu kan kita tahu ada 10 hukum Taurat. 10 ya. Tetapi sebenarnya di dalam kitab hukum Taurat, di sini dikatakan kitab hukum Taurat, yaitu kitab-kitab yang ditulis oleh oleh Nabi Musa. Kita ada 5 kitab ya. Dan khususnya di kitab Imamat, Bilangan Ulangan itu merupakan penjelasan, penjabaran, rincian dari 10 hukum Taurat itu. Itu ada 613 namanya misfot. Misfot itu adalah aturan-aturan atau perintah-perintah yang merupakan penjabaran dari 10 hukum Taurat. Di situ ada aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan tentang hal makanan. Makanan apa yang boleh dimakan, apa yang tidak boleh dimakan. Ada juga aturan-aturan tentang ibadah. Dalam hari-hari apa orang beribadah, persembahan-persembahan yang mereka harus bawa. Ada ya korban-korban, korban pendamaian, korban penebusan, korban penebus salah. Ada banyak sekali aturan-aturan. Ada juga aturan tentang pernikahan, aturan tentang kenajisan, tentang penyakit, tentang hari Sabat. Di dalam hari Sabat itu ada banyak aturan. Misalnya dikatakan dalam hari Sabat itu tidak boleh orang masak, saudara-saudara. Tidak boleh masak. Jadi pada hari ke-6 itu orang ya mereka harus masak. Lalu pada hari istirahat itu hari Sabat atau hari ke-7 hari istirahat itu tidak boleh ada orang yang masak. Mereka harus makan makanan yang sudah dimasak pada hari sebelum Sabat itu. Nah, itu banyak aturan yang ditulis dalam kitab hukum Taurat. Ada 613 saudara-saudara. Paulus katakan di sini, kalau orang ingin dibenarkan berdasarkan ketaatan pada hukum Taurat, maka mereka harus melakukan semuanya yang tertulis dalam kitab Taurat itu. Nah, siapa yang bisa melakukan semuanya, saudara-saudara? Siapa yang bisa mentaati seluruh hukum Taurat ini atau aturan-aturan yang tertulis dalam kitab Taurat ini? Saudara-saudara, ayat yang ke-11 katakan, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup oleh karenanya. Jadi dasar hukum Taurat adalah siapa yang melakukan, siapa yang mentaati hukum Taurat ini, dan segala yang tertulis dalam kitab hukum Taurat, orang itu yang dibenarkan. Tapi syaratnya harus melakukan semuanya dengan setia. Tidak boleh ada satupun yang diabaikan. Nah, Yakobus menegaskan ini saudara-saudara dalam Yakobus pasal yang kedua. Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Kalau ada orang berkata, saya sudah melakukan hukum Taurat, saya sudah melakukan semua yang tertulis dalam kitab hukum Taurat, tapi dia mengabaikan satu, apa yang akan terjadi? Yakobus 2 ayat yang ke-10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, seluruh hukum dia turuti, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Bayangkan saudara-saudara, sudah melakukan semua ya, seluruh hukum itu, aturan-aturan dia sudah taati, tapi dia tidak melakukan satu bagian saja. Maka dikatakan dia sudah bersalah terhadap semuanya. Saudara-saudara, itu sebabnya dikatakan tidak ada satu orang pun yang bisa dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Karena tidak ada seorang pun yang bisa melakukan hukum Taurat ini, saudara-saudara. Mari kita kembali ke dalam kitab Galatia. Oleh karena kita tidak bisa melakukan hukum Taurat,
Apa yang harus dilakukan? Karena kita semua sudah melanggar hukum Taurat, kita semua berada di bawah kutuk, kita semua harus dimurkai oleh Allah, kita semua harus dihukum oleh Allah karena kita telah berdosa, kita telah melanggar hukum Taurat ini. Maka tidak ada seorang pun yang bisa memiliki suatu kepastian atau harapan yang pasti tentang keselamatan. Semuanya akan dihukum. Ayat yang ke-13 sekarang, Galatia pasal yang ketiga ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Karena saudara dan saya tidak bisa melakukan dengan setia seluruh hukum Taurat dan semua ketentuan dan semuanya aturan-aturan dalam hukum Taurat itu, kitab hukum Taurat, maka kita semua harus dihukum oleh Tuhan. Kita semua harus dimurkai oleh Tuhan. Tetapi di sini dikatakan bahwa Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat itu. Dengan cara bagaimana saudara-saudara? Dengan cara dia mati di kayu salib. Karena terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Karena itu saudara-saudara, dalam Efesus pasal yang kedua, kita lihat Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-15. Paulus katakan, Efesus 2 ayat yang ke-15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Saudara, dikatakan bahwa ketika Yesus mati di kayu salib, dia telah membatalkan hukum Taurat. Artinya dia mengatakan bahwa semua tuntutan hukum Taurat itu sudah dibayar, sudah selesai. Sehingga saudara masih ingat ketika di atas kayu salib apa yang Yesus katakan? Sudah selesai. Tetelestai, sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Semua tuntutan hukum Taurat, semua kutuk hukum Taurat itu yang harusnya kita pikul, yang saudara dan saya harus pikul, di mana kita harus dihukum karena kita tidak setia melakukan hukum Taurat. Yesus telah menanggung itu pada tubuhnya. Dia telah memikul segala kesalahan kita, semua pelanggaran kita yang membuat kita harus dikutuk karena kita tidak setia melakukan hukum Taurat. Yesus telah menanggung itu bagi kita. Dia telah mati untuk melepaskan kita dari kutuk hukum Taurat. Galatia pasal 3 ayat 14 tadi katakan bahwa Tuhan Yesus, atau ayat 13 katakan, Yesus telah menanggung kutuk hukum Taurat itu bagi kita. Sehingga saudara-saudara, kita diselamatkan bukan lagi karena melakukan hukum Taurat, tetapi karena kita percaya kepada Kristus Yesus. Dengan iman kita percaya kepada Yesus Kristus, maka kita dibenarkan. Kita dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat. Kita dibenarkan karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Itu sebabnya mari kita lihat dalam Galatia pasal yang kedua sekali lagi. Galatia 2 ayat 16 tadi. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu Paulus katakan, kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi saudara-saudara, jelas sekali di sini Paulus berulang kali dalam kitab Galatia ini menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh Allah karena melakukan hukum Taurat. Karena tidak mungkin ada manusia di dunia ini yang bisa melakukan dengan setia seluruh yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Tidak ada seorang pun. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus telah datang untuk menolong kita. Dia mengambil hukuman itu yang harusnya kita pikul. Dia pikul hukuman itu di atas kayu salib. Dia mati karena kita untuk menebus segala dosa kita. Saudara, mungkin ada yang bertanya, lalu sekarang hukum Taurat itu diberikan untuk apa? Kalau hukum Taurat itu bukan untuk menyelamatkan manusia,
kenapa Allah memberikan hukum Taurat itu. Mari kita lihat di dalam kitab Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-20, Roma 3 ayat yang ke-20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi saudara-saudara, hukum Taurat tidak dapat membenarkan manusia. Dengan melakukan hukum Taurat, saudara dan saya tidak bisa dibenarkan. Tetapi hukum Taurat diberikan justru untuk memperkenalkan kita atau memperjelas keberdosaan kita. Hukum Taurat diberikan itu seperti cermin. Ketika kita melihat cermin, kita akan melihat wajah kita. Yang kadang-kadang kita tidak sadari kalau ada kotoran di wajah kita. Tapi waktu kita melihat cermin, kita baru sadar, oh ada kotoran di wajah kita. Hukum Taurat diberikan supaya kita melihat diri kita dan kita sadar bahwa ada banyak dosa dalam diri kita. Ada banyak pelanggaran yang kita lakukan. Firman Tuhan atau dalam hukum Taurat itu menjelaskan kepada kita banyak aturan-aturan supaya waktu kita lihat itu ternyata kita tidak sanggup melakukannya. Kita tidak sanggup mentaati Tuhan. Kita telah melanggar aturan-aturan ini. Saya kasih contoh saudara-saudara, misalnya di suatu persimpangan jalan yang tidak ada stoplight, tidak ada lampu merah, hijau, kuning itu. Nah, kalau tidak ada lampu itu, maka siapa yang harus duluan jalan? Orang dari kiri, orang dari timur, dari barat, ya, selatan, mana yang duluan jalan? Tidak ada yang mengatur itu. Semua orang bisa jalan, ya, kapan saja, dan bisa terjadi banyak kecelakaan di situ. Karena tidak ada yang mengatur. Tapi begitu ada lampu stoplight dibuat, maka di situ akan ketahuan siapa yang melanggar dan siapa yang tidak melanggar. Ketika ada lampu warna merah, maka diwajibkan orang-orang di situ harus berhenti kendaraannya. Ketika mereka melanggar waktu lampu merah, disebut mereka melakukan pelanggaran dan mereka bisa dihukum. Saudara-saudara, hukum Taurat diberikan seperti itu untuk membuat kita teratur, supaya hidup kita ini bisa diatur, bisa didisiplinkan, dan supaya kita sadar bahwa ada banyak hal yang kita lakukan yang salah, yang membuat kita sadar bahwa kita tidak bisa dengan kekuatan kita melakukan semuanya. Hukum Taurat ini, hukum Taurat menuntun kita kepada kesadaran bahwa kita orang yang berdosa dan kita butuh belas kasihan dari Tuhan. Kita butuh kasih karunia Tuhan. Kita butuh pertolongan Tuhan. Kita akan berkata, Tuhan, saya sudah berdosa. Saya tidak bisa melakukan semua hukum ini dengan kemampuan saya. Saya tidak sanggup. Dengan itu kita datang dengan kerendahan hati dan berkata, Tuhan tolong saya. Jadi hukum Taurat menolong manusia untuk sadar bahwa dia orang berdosa. Dan supaya dia sadar bahwa dia orang berdosa dan dia tidak mampu mentaati seluruh perintah Tuhan dengan kekuatannya sendiri, maka dia akan dituntun untuk datang kepada Yesus dan berkata, Yesus tolong saya. Saya tidak sanggup hidup dengan kekuatan saya untuk menyenangkan hatimu, untuk taat kepadamu. Dan itulah yang disebut kasih karunia, saudara-saudara. Kita menerima kasih karunia dari Tuhan. Itu bukan sesuatu yang layak dan patut kita terima. Itu diberikan oleh Allah sebagai wujud kasihnya kepada kita. Karena dia tidak ingin seorang pun binasa. Dia tidak ingin seorang pun masuk ke dalam api neraka. Dia ingin supaya semua orang ini bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, dan percaya kepada Yesus supaya mereka diselamatkan. Saudara, ada banyak orang berpikir, saya sudah rajin ibadah, saya sudah rajin setia melakukan ini itu, saya sudah memberikan banyak persembahan, saya sudah bantu gereja, saya sudah buat banyak perbuatan yang baik, tolong orang miskin, saya sudah bantu banyak pekerjaan Tuhan, dan dia merasa mungkin dengan cara itu dia akan diselamatkan. Karena dia sudah banyak berbuat baik, maka dia akan diselamatkan karena perbuatan baik itu. Saudara, tidak. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Kita diselamatkan bukan karena pekerjaan kita. Mari kita lihat di dalam Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua. Ayat yang ke-8. Dikatakan demikian.
Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan ada orang yang menyombongkan diri seolah-olah karena dia telah melakukan banyak pekerjaan yang baik, banyak usaha yang baik, maka dia dibenarkan Allah, maka dia diselamatkan oleh Tuhan. Saudara, dikatakan di sini, itu bukan pekerjaan kita. Keselamatan bukan pekerjaan kita. Keselamatan bukan hasil usaha kita, tetapi itu pemberian dari Allah. Itu adalah kasih karunia dari Tuhan, dan kita terima dengan iman keselamatan itu. Saudara-saudara, jelas sekali Paulus katakan di sini bahwa keselamatan itu karena kasih karunia. Itu bukan hasil usaha kita, itu bukan hasil pekerjaan kita. Jangan ada orang yang memegahkan diri, jangan ada orang yang membanggakan diri. Kita semua orang yang berdosa, orang yang patut dihukum oleh Tuhan, orang yang patut dimurkai oleh Allah. Firman Tuhan katakan, ketika Allah melihat dari sorga, melihat ke dunia, anak-anak manusia, apa yang dia lihat? Dia melihat bahwa semua manusia telah bejat. Saudara, coba kita baca dulu dalam Mazmur pasal yang ke-14 sebelum kita kembali ke Efesus. Saya ingin membaca ayat ini dulu. Mazmur pasal 14. Mazmur 14 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Kita lihat apa yang dikatakan Tuhan. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Tuhan berkata, mereka semua telah menyeleweng. Semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Nah, ini Tuhan yang mengatakan, saudara-saudara. Dia melihat dari surga, melihat ke bumi, melihat anak-anak manusia di bumi, dan dikatakan tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Tidak ada seorang pun yang berbuat baik. Semuanya sudah bejat. Ini yang disebut dengan kerusakan total. Total depravity. Ini ada istilah yang dipakai dalam istilah teologi itu. Total depravity. Artinya semua orang sudah hancur total. Mengalami kerusakan moral secara total. Sudah mengalami kebobrokan moral. Saudara-saudara, semua orang telah berbuat dosa. Semua orang telah bejat, saudara-saudara. Ini Tuhan yang mengatakan. Kalau Tuhan mengatakan semua orang telah bejat, semua orang telah hancur secara moral di hadapan Tuhan, siapakah saya yang bisa berkata, Tuhan, saya ini orang baik kok. Saya ini orang yang tidak buat jahat. Saya ini orang yang tidak pernah marah. Saya ini orang yang selalu mengasihi orang. Saya ini orang yang sudah banyak berbuat baik. Siapakah saya yang bisa mengatakan demikian? Tuhan sendiri mengatakan bahwa tidak ada orang yang berbuat baik. Semua orang telah bejat, semua orang telah rusak moralnya. Semua ya saudara-saudara. Makanya Paulus katakan dalam Roma pasal 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan hilang kemuliaan Allah. Saudara-saudara, ketika kita menyadari ini, maka kita datang dengan segala kerendahan hati dan berkata, Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini. Tuhan, kasihanilah aku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan diriku. Aku butuh kasih karuniamu. Aku butuh pertolonganmu. Inilah yang disebut dengan kasih karunia Allah yang menyelamatkan manusia. Bukan karena usahanya. Mari kita lihat sekarang bagian yang terakhir. Dalam Efesus pasal yang kedua tadi. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai 10 ya. Bapak Ibu seringkali orang baca Efesus 2 itu hanya 8 dan 9 ya. Dan mereka katakan keselamatan itu karena kasih karunia. Oleh iman kita percaya Yesus kita selamat. Itu bukan hasil perbuatan baik kita. Lalu ada yang berkata kalau begitu setelah kita selamat ya kita tidak perlu berbuat baik lagi. Sudah selamat. Sekali selamat tetap selamat ya. Keselamatan tidak bisa hilang. Ayo mari kita berbuat dosa saja. Kita tidak akan masuk neraka lagi. Saudara, itu juga salah ya. Itu salah. Karena kita diselamatkan bukan untuk berbuat dosa. Kita diselamatkan bukan supaya kita menikmati dosa. Saudara-saudara, kita baca dalam Efesus pasal 2 ini, ayat yang ke-8 sampai 10. Saya ingin baca ayat ini ya. Kita baca pelan-pelan dan kita simak dengan
baik-baik. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Oke, jelas ya, tadi saya sudah katakan. Diselamatkan oleh iman karena kasih karunia. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Lalu ayat 10 katakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, di sini jelas bahwa setelah kita diselamatkan, kita diciptakan sebagai ciptaan baru dalam Kristus. Ada tujuan yang Allah mau kita lakukan, yaitu untuk melakukan pekerjaan baik. Saudara perhatikan, dikatakan karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk itu apa, saudara-saudara? Untuk itu menjelaskan tujuan, untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi saudara dan saya, kita diselamatkan, itu ada tujuannya. Tujuannya kita diselamatkan untuk melakukan pekerjaan baik. Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi saudara-saudara, kita diselamatkan bukan karena melakukan pekerjaan baik. Saya ulangi lagi. Kita diselamatkan bukan karena pekerjaan baik. Karena tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan pekerjaan baik. Tetapi kita diselamatkan untuk melakukan pekerjaan baik. Artinya apa, saudara-saudara? Pekerjaan baik bukanlah merupakan dasar keselamatan, tapi pekerjaan baik merupakan tujuan dari keselamatan. Pekerjaan baik merupakan hasil, merupakan bukti bahwa saudara dan saya sudah diselamatkan. Kalau orang berkata, saya sudah diselamatkan Tuhan, saya sudah ditebus dosa saya oleh Tuhan, tapi orang itu tetap tinggal dalam dosa, orang itu tetap melakukan kejahatan, maka orang itu sebenarnya belum diselamatkan. Karena orang yang diselamatkan, orang yang sudah dibenarkan oleh Allah karena iman, hidup mereka itu akan diubah, mereka menjadi ciptaan baru. Hidup mereka tidak sama lagi seperti sebelumnya. Mereka adalah ciptaan baru di dalam Kristus Yesus. Mereka hidup untuk melakukan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, oleh karena itu, sekarang kita mengerti bahwa kenapa kita harus beribadah, kenapa kita harus memberikan persepuluhan, kenapa kita harus memberikan persembahan, kita membantu pekerjaan Tuhan. Semua itu kita lakukan bukan untuk selamat, bukan untuk selamat, karena kita sudah diselamatkan. Kita memberikan untuk pekerjaan Tuhan, kita memberikan persembahan, kita lakukan ibadah, kita setia melayani Tuhan, karena kita sudah diselamatkan. Jadi kita melakukan semua ini adalah sebagai bukti bahwa kita diselamatkan dan kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan kita, melalui pelayanan kita, melalui perbuatan baik kita. Kita lakukan ini karena kita ingin mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah selamatkan kita, yang sudah melepaskan kita dari kutuk hukum Taurat. Yesus berkata kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Bukti kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita melayani Dia. Saudara, melayani Tuhan sebagai singer, sebagai WL, sebagai pemain musik, apapun pelayanan saudara, guru sekolah minggu, sebagai pengkhotbah, ya, apapun pekerjaan kita, pelayanan kita, kita lakukan semua itu dengan motivasi kasih. Karena kita mengasihi Tuhan, maka kita melayani Dia dengan sungguh-sungguh. Bukan supaya selamat, karena kita sudah diselamatkan karena kasih karunia. Jadi saudara-saudara, marilah kita melayani Tuhan dengan setia. Sekarang saudara-saudara, di dalam zaman ini, di mana banyak orang sedang menderita karena COVID-19, di sini kita perlu pikirkan, Tuhan, apakah pekerjaan baik yang harus saya lakukan? Apakah perbuatan baik yang harus saya kerjakan sebagai hasil keselamatan yang telah saya miliki dari Tuhan? Mungkin ada tetangga-tetanggamu saudara yang sedang mengalami kesukaran. Mungkin dia sedang kehilangan pekerjaan. Dia mungkin tidak ada uang untuk berbelanja. Dan saudara mempunyai kemampuan untuk tolong dia. Di sini saudara harus lakukan perbuatan baik itu. Datangi dia. Berikan kepada dia apa yang dia butuhkan. Sebagai wujud kasih kita kepada manusia. Sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan. Kita ingin menolong sesama kita. Kita melayani sesama kita. Karena kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Maka sebagai ayat yang terakhir,
Mari kita lihat dalam Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara, karena Tuhan mau lepaskan kita dari kuk perhambaan hukum Taurat, maka Dia telah mati untuk kita. Dia telah menanggung hukuman itu bagi kita semuanya, dan Dia bebaskan kita. Dia merdekakan kita. Sekarang ayat 13. Untuk apa Dia merdekakan kita? Ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara-saudara, haleluya, puji Tuhan. Saudara dan saya dilepaskan dari hukum dosa. Kita dilepaskan dari hukum Taurat. Bukan untuk hidup dalam dosa. Bukan untuk hidup dalam menikmati dosa. Tetapi supaya kita melayani satu sama lain dalam kasih. Itu adalah tujuan keselamatan kita. Kita diselamatkan, kita dibenarkan oleh kasih karunia Allah ini. Supaya kita melayani satu sama lain dengan kasih, saudara-saudara. Ayat yang ke-14 katakan, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Seluruh hukum Taurat itu 10 hukum dasar namanya Dekalog, dan 613 misfot atau 613 peraturan-aturan ketentuan hukum Taurat itu telah disimpulkan dalam satu firman yang mengatakan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau saudara dan saya mengasihi sesama manusia, maka dikatakan kita sudah melakukan seluruh hukum Taurat. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Orang yang mengasihi sesama manusia, dia telah menggenapi hukum Taurat. Roma pasal 13 katakan, tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Sebagai orang-orang percaya, kita hidup dalam kasih satu sama lain. Bukan saling menggigit, saling menelan, saling menjatuhkan satu sama lain. Mari kita merangkul satu sama lain, kita melayani bersama-sama. Sebab kita semua telah dibenarkan karena kasih karunia Allah. Kita adalah hamba-hambanya Tuhan. Kita melakukan pelayanan karena kita mengasihi Tuhan. Saya percaya saudara akan diberkati oleh Tuhan ketika engkau menunjukkan kasih-Mu itu dalam pelayanan. Tuhan akan memakai saudara-saudara untuk menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar saudara. Di dalam situasi yang sulit ini, Tuhan mau pakai kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Layanilah sesamamu di dalam kasih Tuhan, supaya nama Tuhan kita, Yesus Kristus, Bapa kita dipermuliakan melalui perbuatan baik yang kita lakukan. Terpujilah Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Kami sungguh sadar bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang sudah bejat, orang-orang yang sudah hancur secara moral. Pikiran, perasaan, hati kami semua telah dicemari oleh dosa. Tuhan, tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan-Mu karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada seorang pun yang sanggup melakukan seluruh hukum Taurat dengan setia. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau datang untuk menyelamatkan kami dari kutuk hukum Taurat ini. Dengan jalan Engkau mati di kayu salib. Dan Engkau telah membayar semua hutang dosa kami itu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kepada Engkau Tuhan, bahwa Engkau yang telah membenarkan kami. Engkau yang sudah menyelamatkan kami. Karena kami percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami minta kepadamu, tolonglah kami untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan telah sediakan sebelumnya. Tolonglah kami hidup dalam pekerjaan baik. Tunjukkanlah kepada kami pekerjaan baik yang Tuhan mau kami lakukan. Khususnya di dalam masa-masa sulit ini. Ada banyak orang yang membutuhkan pertolongan-Mu. Pakailah kami sebagai saluran berkat-Mu. Pakailah kami sebagai saluran kasih-Mu. Saluran pertolongan-Mu. Untuk menjangkau orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau memakai kami untuk memuliakan nama-Mu.
di dalam kami mengasihi sesama kami. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menolong kami dan memampukan kami untuk melakukan perbuatan yang baik yang Tuhan sedang siapkan bagi kami untuk memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, kami berdoa saat ini juga untuk pemerintah kami, bangsa kami yang sedang terus berjuang ya Tuhan untuk mencegah penularan COVID-19 ini Tuhan. Supaya tidak semakin bertambah-tambah jumlah orang yang terinfeksi virus corona ini. Karena itu kami berdoa kiranya Tuhan karuniakan hikmat dan kebijaksanaan kepada pemerintah kami dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk menolong seluruh bangsa kami, rakyat Indonesia ini, untuk bisa terhindar dari penyakit virus corona ini atau penyakit COVID-19. Karuniakanlah hikmat kepada Presiden, Wakil Presiden, dan semua jajaran menteri, semua kepala daerah, gubernur, para bupati, semuanya Tuhan. Tolonglah mereka untuk melakukan hal-hal yang tepat di dalam menolong seluruh masyarakat mengatasi wabah ini, wabah penyakit virus corona ini. Kami juga berdoa untuk para dokter, para medis, para perawat ya Tuhan. Kiranya Engkau karuniakan mereka imunitas, daya tahan tubuh yang baik, kesehatan yang baik. Berikanlah mereka ya Tuhan alat pelindung diri yang berkualitas, supaya mereka bisa terhindar dari infeksi virus ini Tuhan. Tolong mereka Tuhan, kuatkanlah iman mereka. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau juga tolong keluarga mereka semuanya Tuhan. Karena kami tahu mereka sedang berjuang untuk menolong para pasien yang sedang menderita ini. Mereka yang sedang bekerja di ruang-ruang isolasi ini Tuhan. Lindungilah mereka semua Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk para pasien yang sedang menderita virus corona ini. Atau juga penyakit-penyakit yang lain ya Tuhan. Yang sedang menghadapi maut, yang menghadapi kematian. Tuhan kasihanilah mereka. Berikanlah kepada mereka anugerah kesembuhan-Mu Tuhan. Sembuhkanlah mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Bapa, kami berdoa untuk pasien-pasien yang ada di kota Manokwari ini. Kiranya Tuhan sembuhkan mereka semuanya. Kami bersyukur untuk satu orang, yaitu Bapak Adam yang sudah sembuh dari penyakit COVID ini. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami doakan bagi mereka yang masih sakit, Tuhan jamah dan sembuhkanlah mereka semuanya. Kami juga berdoa untuk aparat keamanan, baik polisi maupun TNI. Kiranya Tuhan memberikan mereka hikmat dan kekuatan di dalam menegakkan keamanan di tempat kami di kota ini Tuhan. Ada banyak kejahatan yang sedang terjadi saat ini di mana-mana. Oh Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau jamah hati orang-orang yang hidup dalam kegelapan ini. Tolong jamah hati mereka Tuhan. Orang-orang yang melakukan aksi begal, orang-orang yang melakukan perampokan, perampasan, kekerasan. Tuhan, ubahkanlah hati mereka, ubahkan hidup mereka, selamatkanlah mereka Tuhan, supaya mereka menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Tolong mereka supaya mereka mengenal Engkau Tuhan. Ubahkan hidup mereka Tuhan, jamahlah hati mereka Tuhan, di dalam nama Yesus. Bapa, kami berdoa untuk semua pengusaha yang saat ini sedang mengalami masalah pergumulan dalam usaha mereka, karena adanya social distancing ini Tuhan. Oh Bapa di surga, berikanlah mereka hikmat supaya mereka mampu melihat peluang-peluang bisnis yang dapat dilakukan dengan baik Tuhan. Tolonglah mereka untuk melihat apa yang bisa mereka kerjakan sekarang Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Bapa, kami serahkan semua jemaat-Mu di tempat ini. Kiranya Engkau memberkati Bapak Gembala Sidang dan semua jemaat, semua pelayan-pelayan, hamba-hamba Tuhan di sini. Tuhan, lindungilah mereka, keluarga mereka. Tolonglah mereka Tuhan, supaya mereka tetap setia kepada Engkau dan mereka tetap melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk perlindungan-Mu bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan jemaat JKI dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati jemaat JKI dimanapun berada. Supaya semuanya akan tetap tekun dan setia beribadah. Walaupun di tengah-tengah masa yang sulit ini.
Segala pujian dan syukur kami naikkan hanya kepadamu Bapa kami di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik saudara, saya percaya kita semua diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Kita akan tutup ibadah kita siang hari ini. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita siap untuk menerima berkat dari Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Puji syukur hanya bagimu ya Allah, ya Tuhanku, ya Tuhan Allah. Terima kasih Yesus. Terima kasih syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari lebih lagi. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih, terima kasih, amin Tuhan. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih. Puji syukur. Puji syukur hanya bagimu. Puji syukur hanya bagimu. Puji syukur hanya bagimu Tuhan. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di rumah,
akhir daripada ibadah ini, kita akan menerima berkat Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu semua angkat tangan ke atas untuk menerima berkat daripada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Turunlah kepada kita semua kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, dengan perantaraan kuat kuasa Roh yang Kudus, mau tinggal menyertai kita semua, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja dan firman yang hidup, kami mohon berkat ini kepada kita semua yang percaya dan yang sudah menerima berkat Tuhan. Sama-sama katakan, amin.